Selamat siang menjelang sore, ibu-ibu, bapak-bapak kader. Selamat siang. Baik, terima kasih. Masih semangat sudah makan? Alhamdulillah, walaupun sudah sore-sore ya. Semangat ya Bu ya. Nah, di sini saya minta waktunya sebentar, sekitar 10 menit 10 sampai 15 menit Ibu untuk menjelaskan tujuan pembelajaran kita tentang faktor risiko PTM. Ya, di sini ada pun tujuan pembelajaran saya, Bu. Yang pertama yaitu setelah mengikuti materi ini, peserta mampu melaksanakan pengukuran faktor risiko PTM. Jadi fokus kita pada hari ini itu untuk pengukuran yang meliputi tinggi badan, berat badan ataupun tingkat perut ya. Terus yang kedua yaitu setelah sesi ini peserta dapat melakukan pengukuran tinggi badan dan berat badan sama seperti yang tadi yang sudah saya jelaskan tadi ya. Nah di sini pengukuran yang pertama pengukuran tinggi badan. Pengukuran tinggi badan itu yang pertama itu caranya pasang alat pengukur tinggi badan dapat menggunakan meteran maksimal 2 meter dari lantai ke lantai. Terus yang kedua yaitu prosedur pengukuran tinggi badan meminta peserta melepaskan alas kaki, jadi tidak boleh pakai alas kaki untuk mengukur tinggi badan. Yang kedua yaitu pastikan alat ukur tinggi badan berada di atas kepala, yang untuk tinggi badan di tempat di atas kepala. Yang ketiga peserta diminta berdiri tegak persis di bawah alat pengukur tinggi badan, berarti harus tegak. Tidak boleh maju ke depan, tidak boleh membungkuk untuk pesertanya. Menempel pada dinding tempat kita atau alat ukur yang akan pasang. Pandangan peserta harus melihat ke depan, tangannya harus tergantung bebas seperti ini ya, Ibu ya. Terus gerakan alat ukur tinggi badan sampai menyentuh bagian atas kepala peserta. Berarti harus sampai menyentuh kepala bagian atasnya. Jangan gantung ataupun melewati kepalanya. Ya Ibu ya. Terus untuk selanjutnya pastikan alat ukur berada tepat di tengah kepala. Dalam keadaan ini bagian belakang alat ukur harus tepat menempel pada dinding. Jadi harus tepat di tengah kepala, jangan ke samping. Ya Bapak. Baca ukuran tepat di depan skala, baca garis merah. Karena situ nanti kita contohkan untuk salah satu garisnya itu bisa maju. Terus catat hasil pengukuran tadi. Nah, kayak gini. Contoh-contoh alat-alat untuk ini contoh pengukuran tinggi badan. Ya Ibu nanti kita contohkan di depan. Terus yang kedua yaitu pengukur berat badan. Timbangannya yang kayak gini. Ada timbangan digital, ada timbangan yang tidak digital, ya. Nah, untuk prakteknya untuk saya dipersilakan untuk hal-hal Ibu kata perpakai lebih depan untuk mengukur tinggi badan. Nanti kita contohkan. Tidak harus tegak lurus ya, ke dinding, pandangan ke depan. Nah, cara memulai kayak gini. Ditempelkan ke atas kepala, patah pada kepala. Tinggi Ibu 149 cm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang menjelang sore. Masih semangat para kader? Sekarang kita berbicara mengenai tekanan darah tinggi atau hipertensi. Kalau ada penderita yang datang kepada kita mengeluh sering sakit kepala atau pusing yang sudah berulang atau sudah dari 2 sampai 3 hari, maka itu wajib kita lakukan pengukuran atau pengukuran tensi. Apa itu tekanan darah tinggi atau hipertensi? Adalah kondisi di mana terjadi peningkatan tekanan darah secara kronis dalam waktu jangka yang lama. Pada pengukuran berulang, tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg atau diastolik 90 mmHg. Klasifikasi hipertensi yang dikatakan kita orang itu sudah menderita hipertensi adalah kategorinya ada normal, ada pro-hipertensi, ada stadium 1, ada stadium 2 dengan tekanan darah yang berbeda-beda. Untuk yang normal lebih kurang dari 120 mmHg dengan tekanan darah diastolik kurang dari 80 mmHg sampai 139 mmHg
atau 80 sampai 89 mHg. Sedangkan untuk stadium 1 140 sampai 159 mHg. Untuk tekanan darah diastolik 90 sampai 99 mHg. Sedangkan untuk stadium 2 itu lebih besar dari 160 mHg, atau untuk tekanan darah diastolik lebih besar dari 100 mHg. Saya minta bantu sama ibu atau bapak kader supaya kita praktek dalam pengukuran tensi pasien yang menderita hipertensi. Mohon kesediaannya. Bu. Perhatian, persiapkan untuk pengukuran. Mohon memastikan posisi mantel pada lengan sejajar dengan posisi jatuh dada dan tidak bergerak atau pikiran. Dari hasil pengukuran, Bapak ini dikategorikan mempunyai hipertensi. Nah, dari pengukuran ini 150 per 90. Nah, Bapak masuk di stadium 1. Berarti Bapak harus rajin-rajin kontrol ke petugas kesehatan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang Bapak Ibu kader yang berbahagia. Selamat siang. Masih semangat semuanya? Semangat. Nah, walaupun sudah siang tetap semangat ya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan dulu terima kasih kepada Bapak Ibu kader yang bersedia hadir, di mana untuk mengikuti materi-materi yang akan kami sampaikan. Nah, di sini penting sekali peran Bapak Ibu kader dalam dunia kesehatan, karena setelah kami sampaikan beberapa materi ini, Bapak Ibu kader nanti akan menyampaikan kembali kepada masyarakat. Untuk itu kami ucapkan terima kasih. Nah, langsung saja Bapak Ibu kader, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai pengendalian faktor risiko PTM dengan perilaku cerdik dan patuh. Khususnya sekarang yang akan saya bahas yaitu yang huruf D, mengenai diet seimbang. Bapak Ibu kader juga bisa melihat di leaflet yang sudah dibagikan mengenai diet seimbang. Next. Nah, ini 10 pedoman gizi seimbang Bapak Ibu. Yaitu biasakan konsumsi aneka ragam makanan pokok, batasi konsumsi panganan yang manis, asin dan berlemak, lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan ideal. Kemudian biasakan mengonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, biasakan sarapan pagi, biasakan minum air putih yang cukup dan aman, banyak makan buah dan sayur, biasakan membaca label pada kemasan pangan, dan syukuri dan nikmati aneka ragam makanan yang kita nikmati. Pola makan itu sendiri seperti juga yang tertera di leaflet yang saya bagikan, yaitu isi piringku. Di sini ada lauk pauk, kemudian makanan pokoknya, ada sayuran dan buah-buahan. Nah, di sini porsinya itu terbagi menjadi 1/4 dari isi piring adalah biji-bijian utuh dari beras, gandum atau pasta. Ini mengandung karbohidrat. Kemudian 1/4 dari isi piring adalah lauk pauk yang terdiri dari kandungannya protein, dan setengah lagi adalah sayuran dan buah. Itu adalah porsi isi piringku yang ideal. Mungkin itu saja yang intinya yang ingin disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.